Bagaimana pendapat kalian kalau kemaluan itu diletakkan di tempat yang haram? Bukankah itu berdosa? Kata mereka, iya. Pernikahan adalah satu-satunya cara bagi setiap hamba untuk menyalurkan hawa nafsunya. Selain itu adalah merupakan tempat yang halal, itu juga berpahala. Sehingga benarlah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menikah dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Ya. Ustadz, kalau gitu kita kalau nikahnya 2 full dong. Terus 3-4 luber gitu. Maksud daripada setengah agama yang telah kita sempurnakan adalah kita telah menjaga diri kita pada atau dari kejahatan yang biasa dilakukan oleh kemaluan. Maka bertakwalah dari setengah sisanya, yaitu apa? Kejahatan lisan. Ikhwani wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Tentunya setiap laki-laki dan perempuan memiliki harapan agar pernikahannya membuahkan ketenangan dan ketentraman yang bisa meringankan berbagai macam masalah, problem dalam hidup. Setiap laki-laki dan perempuan yang menikah memiliki harapan yang seperti itu. Saya yakin ini adalah merupakan cita-cita setiap orang yang menikah, mendapat ketenangan, merasakan cinta dan kasih serta ketenangan yang itu ada di dalam sebuah pernikahan. Harapan yang seperti ini itu sejalan dengan firman Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Rum ayat 21. Antum setiap kali dapat undangan, ayat itu selalu ada. Kalau enggak hafal, kebangetan antum. Berarti antum enggak baca tuh undangan. Bagaimana bunyinya? Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi. Ya, di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum pada ayat yang ke-21, sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya ialah bahwa Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri maksudnya di sini adalah sesama manusia. Sesama ya, dari jenismu sendiri di sini jangan diartikan ya antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya, yang kayak gitu sih warna-warni. Jangan diartikan seperti itu. Maksud dari jenismu sendiri di sini adalah manusia. Ya, antara laki-laki dengan perempuan. Dan ini adalah merupakan di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang ada pada kita, bahwa Allah telah menciptakan untuk kita istri-istri dari jenis kita sendiri, yaitu laki-laki dengan perempuan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Lihat, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
mereka para istri kalian itu adalah pakaian untuk kalian sendiri, dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Apa maksudnya? Yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, padanya akan tercipta sebuah nuansa yang tentram, tenang dalam kehidupan, saling mendukung, saling memberikan solusi, saling mengingatkan, bekerja sama dalam kebaikan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Inilah tujuan pernikahan, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Rasa kasih dan sayang. Maka pernikahan adalah sebuah amanah yang harus kita jaga dengan baik. Dan tentu pernikahan adalah merupakan amanah yang harus kita emban berdasarkan ilmu. Sehingga setiap laki-laki dan perempuan yang menikah, dia harus membangun biduk rumah tangganya di atas ilmu agama. Di atas ilmu agama. Kenapa demikian? Karena di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, di dalam berkeluarga, itu tidak lepas dari adanya masalah, masalah dalam rumah tangga, baik itu masalah antara suami istri, orang tua dengan anak, atau yang lainnya. Kalau masalah-masalah rumah tangga itu tidak diatasi dengan baik, kalau masalah-masalah rumah tangga itu tidak dicarikan solusi yang tepat, maka tentu rumah tangga yang ada akan cepat apa? Cepat hancur, cepat bubar. Ingat bahwa misi terbesarnya iblis dan bala tentaranya adalah apa? Membuat suami istri bercerai. Itu misi terbesarnya iblis. Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma' fayab'athu sarayahu. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, lalu kemudian dia menyebarkan bala tentaranya kepada manusia untuk menjauhkan mereka dari Allah. Dan yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaannya kepada manusia. Sampai-sampai hadis tersebut mengatakan ada salah satu tentara iblis syaitan mendekat kepadanya dan mengatakan, aku telah memisahkan antara suami dengan istrinya. Lalu kemudian iblis berbisik kepadanya dan mengatakan, ni'ma anta fayaltazimah. Engkau hebat, teruskan, lakukan seperti itu. Jadi rumah tangga kita ini akan selalu digoncang oleh godaan-godaan syaitan. Dan kalau ada masalah dalam rumah tangga, lalu kemudian tidak diatasi dengan baik, tidak kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka akan berakibat hancur dan karamnya bahtera rumah tangga tersebut. Maka dalam berkeluarga penting bagi setiap suami istri. Kalau kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mulai daripada ta'aruf atau memilih calon pasangan hidup kita, bagaimana seorang laki-laki memilih calon istrinya, bagaimana seorang wanita memilih calon suaminya, bagaimana proses ta'aruf, bagaimana proses nazar,
bagaimana proses khitbah, bagaimana proses akad pernikahan, maka sekarang yang akan kita bahas adalah bekal untuk menempuh hidup berkeluarga. Ya. Karena kita sudah menyempurnakan setengah agama dengan pernikahan, maka kita harus bertakwa dari sisanya. Nah, sisanya ini harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Penting bagi setiap keluarga, suami dan istri, berbekal dengan ilmu agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena tadi Rasulullah SAW bersabda apa? "Falyattaqillaha fi malaqi", maka bertakwalah kepada Allah dari setengah sisanya. Tidak ada wasiat Allah dan Rasulnya yang lebih besar daripada wasiat untuk bertakwa. Tidak ada yang lebih besar dari wasiat untuk bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Telah kami wasiatkan ya kepada orang-orang yang diberi Alkitab kepada mereka sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Rasul juga bersabda dalam hadis yang berbunyi, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ketika kita menikahi wanita yang menjadi istri kita, ketika kita menikahi laki-laki yang menjadi suami kita, maka dengan kata lain kita telah setuju untuk menerima dia apa adanya. Ya. Kita telah setuju untuk menerima dia apa adanya. Ingat, bagi setiap Anda yang menikah atau yang akan menikah, bahwa ketika kita telah menikah, istri kita bukan bidadari surga. Ya. Dia bukan manusia yang sempurna sebagaimana kita juga tidak sempurna. Pasti di sana ada kekurangan-kekurangan yang harus kita hargai, yang harus kita berlapang dada darinya. Begitupun Anda, wahai para akhwat, ketika menikah dengan seorang laki-laki, ketahuilah bahwa laki-laki yang telah menjadi suami Anda bukanlah seorang malaikat yang tidak pernah melakukan salah dan dosa. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia, yang selalu mengerjakan apa-apa saja yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Laki-laki yang telah menjadi suami Anda bukanlah seorang malaikat. Ya. Pasti di sana ada kekurangan-kekurangan yang harus kita wajari, yang harus kita terima dengan lapang dada. Kemudian kita saling memperbaiki diri. Ya. Makanya ketika kita telah menikah, kita berarti telah setuju ya atas apa-apa saja yang ada pada pasangan kita. Ya, kita harus setuju. Makanya pembahasan sekarang adalah ketika kita sudah menikah, bukan apa yang kita harus lakukan sebelum menikah. Itu sudah kita bahas. Kriteria memilih calon pasangan, ya, kriteria memilih calon istri, kriteria memilih calon suami, ini sudah kita sampaikan. Sekarang adalah bekal ketika kita membangun rumah tangga. Tetapi yang harus kita fahami adalah ketika kita mengucapkan qabiltu nikahaha, ketika Anda wahai para lelaki
ya, melakukan akad di dalam pernikahan dengan mengatakan aku terima nikahnya dan juga kawinnya fulana bintu fulan, berarti kita harus menerima perempuan yang kita nikahi itu apa adanya. Harus terima kalau dia ada kekurangan-kekurangan, ya, ada kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan. Kenapa? Karena perempuan itu bengkok. Perempuan itu bengkok. Anda ingin mencoba untuk meluruskannya, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Karena seperti itulah Allah menciptakan seorang wanita berdasarkan tabiatnya. Mereka nggak bengkok. Maksudnya bengkok apa? Nggak sempurna. Pasti di sana ada kekurangan-kekurangan. Kalau Anda mencoba untuk meluruskannya, dia akan patah. Dan kalau Anda membiarkannya begitu saja, dia akan tetap bengkok. Ya. Oleh karena itulah, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa di dalam berkeluarga penting bagi setiap suami istri untuk membekali bahtera rumah tangganya dengan ilmu, ya, agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di dalam berkeluarga. Suami menjadi orang yang bertakwa, istri menjadi orang yang bertakwa, anak-anak juga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau rumah tangga itu tidak didasari oleh ilmu agama, sebagaimana kita katakan tadi, kalau ada masalah, kalau ada problem, maka tidak akan bisa terselesaikan. Tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Karena solusi terbaik dalam setiap permasalahan, solusi terbaik dalam setiap problem dalam hidup ini, terutama dalam kehidupan berumah tangga, adalah kembali kepada ilmu, yaitu Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita untuk terus memohon ilmu yang bermanfaat. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ini salah satu doa yang harus kita panjatkan kepada Allah. Ya. Tentu ikhwani wa akhwati azanillah wa iyyakum, betapa nikmat dan bahagianya kalau pasangan hidup kita, soulmate kita, ternyata adalah seorang wanita yang salehah. Betapa nikmat dan bahagianya kalau ternyata, ya, suami kita adalah seorang pejantan yang saleh, ya, yang ternyata dia adalah seseorang yang rajin sholat, rajin berpuasa, dan juga rajin menabung buat jajan istrinya. Dan ternyata istri yang kita nikahi, wanita yang kita nikahi dan menjadi istri kita adalah wanita yang salehah. Betapa nikmatnya hidup kalau ternyata istri kita adalah istri yang salehah. Dan itu adalah buah daripada ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia ini apa? Dunia ini penuh dengan keindahan dan perhiasan. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah seorang wanita, seorang istri yang salehah, taat beragama, bertakwa kepada Allah, ya, mampu menjaga dirinya, menjaga nama baik suaminya, mampu menjaga dan mendidik anak-anaknya, ya. Begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafad al-mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin salihatin." Tidak ada hal yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba setelah takwa kepada Allah selain daripada seorang istri yang salihah. Ya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba setelah takwa kepada Allah selain daripada istri yang salihah. In amaraha ata'athu. Istri yang salihah itu, kriteria istri yang salihah itu kata Rasulullah apa? Kalau engkau menyuruhnya dia taat. Kalau engkau menyuruhnya, yaitu perintah dalam kebaikan tentunya di sini. Perintah dalam ketaatan, maka dia akan mentaati. Ini kriteria seorang istri yang salihah. Wa in nadhara ilaiha sarrathu. Jika engkau memandanginya, engkau akan merasa senang. Berarti di sini juga Rasulullah SAW ya menyarankan kepada kita untuk mempertimbangkan kecantikan wanita yang kita beristri. Ya. Kenapa? Kalau dilihat itu menyenangkan. Kalau ternyata Anda sebagai seorang istri merasa kurang cantik, ya percantik diri dengan alat-alat penunjangnya. Jangan udah jelek bau. Ini juga nggak pantas begitu kan? Ada seorang wanita sudah jadi istri, mohon maaf, tampang nggak punya, badan bau, nggak dijaga, atau tidak memperhatikan penampilan dia di hadapan suami. Ini juga salah. Kenapa? Karena istri yang soleh itu adalah yang kalau dilihat suami senang. Berarti bukan hanya tampang, penampilan juga penting untuk mempercantik diri di depan suami. Ya. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Jika engkau bersumpah atasnya, maka dia akan menunaikan sumpah tersebut. Wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsihi wa malihi. Jika engkau jauh darinya, jika engkau jauh dari istrimu, maka dia akan menjaga namamu, menjaga dirimu, nama baikmu, dan juga hartamu. Inilah kriteria istri yang salihah. Maka dengan bekal ilmu, kebahagiaan suami istri yang diharapkan dalam rumah tangga akan dapat terwujud. Ya, kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga akan terwujud dengan ilmu. Ya. Tentunya agama Islam tidak rela jika salah satu dari suami istri bahagia di atas penderitaan pasangannya. Islam gak rela kayak gitu. Karena dalam sebuah pernikahan kita harus membangun sebuah kerjasama teamwork, ya, yang baik, yang solid, saling mendukung, saling membantu dalam membentuk kehidupan yang sukses. Karena itulah hak dan kewajiban rumah tangga ditetapkan oleh Islam. Hak dan kewajiban rumah tangga ditetapkan oleh Islam pada siapa? Suami istri. Nah, inilah bekal ilmu di dalam membangun rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri itu terbagi kepada 3 kategori. Hak dan kewajiban suami istri, ya, hak dan kewajiban suami istri di dalam Islam itu terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama, hak dan kewajiban yang harus ditegakkan bersama-sama. Ya, hak dan kewajiban yang harus ditegakkan, ditunaikan dan dilaksanakan bersama-sama. Ya, antara suami dengan istri, dikerjakan bersama-sama.
Yang pertama, dari kategori A ini, yaitu hak dan kewajiban yang ditegakkan bersama-sama. Yang pertama adalah bekerja sama dengan baik. Bekerja sama dengan baik dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah di dalam rumah tangga. Ya. Suami dengan istri sama-sama harus bekerja sama. Ya. Harus saling tolong menolong, bahu membahu untuk ketaatan kepada Allah di dalam rumah tangga. Contohnya adalah saling mengajak untuk menambah wawasan keilmuan. Ya, ini contoh. Kalau memang ternyata suami dia tidak punya cukup bekal ilmu untuk mendidik istrinya, maka hendaknya suami tersebut mengajak istrinya untuk menghadiri majelis ilmu demi menambah wawasan ilmu keagamaannya. Ya. Ini sebuah contoh. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah jalan kebaikan yang dapat memudahkan seorang menuju surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan memudahkan jalan dia menuju surga. Sehingga setiap suami dan istri harus saling mengingatkan kepada nilai-nilai ketakwaan, saling mendukung kepada nilai-nilai ketaatan. Contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga para imam ashabus sunan kecuali Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma'." Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian mengerjakan salat malam, mengerjakan salat tahajud. Wa ayqadha imra'atahu fa shallat. Dia tidak hanya salat untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga mengajak dengan cara membangunkan istrinya untuk mengerjakan sholat. Kalau istrinya menolak, susah dibangunin, maka dia pun mencipratkan air di wajah istrinya untuk bangun sholat malam. Ini salah satu contoh kerjasama antara suami istri dalam membangun ketaatan kepada Allah. Ini salah satu contoh. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla." Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam lalu kemudian mengerjakan salat malam, salat tahajud. Wa ayqadhat zawjaha, dan dia pun membangunkan suaminya sampai suami itu salat. Fa in aba, kalau suaminya itu susah dibangunin, nggak mau bangun-bangun, maka si istri tersebut mengambil air dan mencipratkannya ke wajah suaminya.
Ini salah satu contoh kerjasama di dalam membangun ketaatan kepada Allah di dalam berumah tangga. Ya. Saling mengingatkan, saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah untuk membangun nilai-nilai ketakwaan di dalam rumah tangga. Ini sangat penting, ikhwah. Ya. Antum kalau berkeluarga, ini yang paling penting. Kerjasama yang paling penting antara antum dengan istri, antara anti dengan suami, ini yang paling penting. Kerjasama di dalam membangun ketaatan kepada Allah. Kalau ini tidak ada dalam rumah tangga, ketika misalnya seorang suami dia cuek, ya, kepada istrinya, acuh melihat istrinya malas-malasan, ya, cuek ketika melihat istrinya melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, maka ini adalah rumah tangga yang tidak berkah. Bahkan suami yang seperti itu adalah suami yang tidak memiliki rasa cemburu, yang diistilahkan dalam syariat Islam dengan sebutan dayuth, tapi nggak ada tambunannya. Dayuth ada 3 golongan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan masuk surga. Thalathatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga. Dalam riwayat yang berbeda, ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, al-'aq liwalidayhi. Golongan yang pertama adalah setiap anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Al-'aqu liwalidayhi. Setiap anak yang durhaka kepada orang tuanya itu diancam gak masuk neraka. Yang kedua, diancam tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Hati-hati. Jangan pernah kita sebagai anak menyakiti perasaan kedua orang tua kita, meskipun kita dalam posisi yang benar. Bisa dipahami? Meskipun kita dalam posisi yang benar dan orang tua kita yang salah. Ketika kita berhadapan dengan kondisi bahwa orang tua kita salah dan kita yang benar, jangan sampai kita menyakiti perasaan. Ini harus kita pahami. Al-'aqu liwalidayhi. Yang kedua, siapa? Seorang wanita yang al-mutarajjilah, seorang wanita yang kelaki-lakian, atau perempuan-perempuan yang menyerupai lelaki pada hal-hal yang dikhususkan dan menjadi identik untuk laki-laki. Kalau ada perempuan yang melakukan perbuatan yang identik dengan laki-laki atau melakukan sesuatu yang identik dengan laki-laki, maka ancamannya apa? Tidak masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Contohnya apa? Misalnya melakukan pekerjaan yang itu identik dengan laki-laki, ya, melakukan pekerjaan yang itu identik dengan laki-laki. Misalnya ada perempuan naik motor besar yang itu identik untuk laki-laki. Perempuan ikut balapan motor misalnya, kan itu sebuah aktivitas yang sebenarnya itu identik dengan laki-laki. Pernah gak antum melihat emak-emak? Saya pernah lihat tuh di daerah Bintaro, pengen ngisi kajian, naik mobil, tiba-tiba di lampu merah saya ngeliat mama pakai kerudung, naik Kawasaki IR6. Sangar banget nih mama.
Untung sennya pas. Dia ngasih sen ke kanan, beloknya ke kanan. Coba kalau ngasih sennya ke kiri, beloknya ke kanan, berapa? Makanya ada yang berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari emak-emak yang ngasih sen ke kiri, beloknya ke kanan. Mudah-mudahan emak-emak yang hadir gak ada yang kayak gitu. Ya. Ini adalah sesuatu yang identik dengan laki-laki. Sudah begitu, knalpotnya racing. Kan kita jadi pengen. Itulah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ambil contoh yang lain. Perempuan-perempuan yang mereka berdandan seperti lelaki. Ya. Atau gestur badannya seperti laki-laki. Laki-laki kan kalau jalan tegap. Ada perempuan-perempuan yang jalannya ditegap-tegepin. Ya. Atau contoh yang lain, memotong rambut seperti potongan rambut laki. Nggak boleh. Al-mar'atul mutarajjilah, perempuan-perempuan yang kelelakian. Ya. Wanita-wanita yang menyerupai lelaki. Ini nggak boleh. Bukan hanya pada penampilan saja, tidak, tetapi pada setiap hal yang khusus dan identik dengan lelaki. Nggak boleh perempuan kayak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara 3 golongan yang tidak akan masuk surga, maksudnya di sini adalah tidak akan masuk surga dalam waktu yang lama. Ini belum apa-apa udah ada pertanyaan, bikin deg-degan. Ya, apa tuh tadi? Yang pertama, orang yang durhaka, setiap anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki. Yang ketiga, yaitu tadi ad-dayyuth, setiap suami yang membiarkan istri dan juga anak-anaknya melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Hal ini terjadi sebabnya apa? Ini yang poin pertama sedang kita bahas. Tidak ada kerjasama yang baik antara suami istri di dalam membangun, luar biasa, di dalam membangun apa? Membangun ketaatan kepada Allah. Tidak ada kerjasama yang baik. Maka buat Anda yang sudah menikah, baik yang usia pernikahannya sudah lama ataupun ya baru beberapa tahun, atau buat Anda yang umur pernikahannya masih seumur jagung, masih newbie, ya. Atau buat Anda sekalipun yang akan menikah dan segera menikah, perhatikan hal ini. Ya, buat Anda yang belum membangun rumah tangga di atas kerjasama yang baik ini, belum terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ayo, bangun kerjasama yang baik. Ya, antara Anda dengan istri, antara Anda dengan suami, di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, saling mendukung untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saling mendukung. Karena kalau nggak ada kerjasama yang baik antara suami istri, rumah tangga yang seperti itu akan cepat hancur. Ini yang pertama dari kategori yang pertama, yaitu yang A, hak dan kewajiban yang harus ditegakkan bersama-sama.
Poin yang kedua dari kategori A ini, yaitu menjalin rumah tangga dengan tulus, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwa setiap amal kita itu tergantung daripada keikhlasannya, tergantung daripada niatnya. Kita katakan tadi di awal, pernikahan adalah ibadah. Jangan main-main. Pernikahan ini bukan hanya sekadar kita melampiaskan hawa nafsu. Pernikahan adalah ibadah yang paling lama. Meskipun ada juga yang sebentar, ya, yang baru nikah kemudian cerai lagi ada. Bahkan belum melakukan hubungan suami istri, istrinya dicerai ada dan terjadi. Tapi tentu kita tidak pengen seperti itu. Menikah bukan untuk waktu sebentar. Karena di dalam Islam, nikah kontrak, kawin kontrak itu nggak boleh. Ya. Karenanya Islam meskipun membolehkan cerai, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Kenapa? Karena kalau bisa suami istri itu bertahan di dalam hidup. Nah, maka bangunlah rumah tangga, bangunlah kehidupan rumah tangga dengan tulus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena pernikahan adalah ibadah yang sangat lama, ikhwah. Pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat lama. Dan juga tentunya kita harus menjalin rasa cinta dan kasih antara kita dengan istri, antara kita dengan suami, yang mana ini adalah merupakan bentuk realisasi daripada firman Allah di surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan seterusnya. Ya, karena kalau sebuah rumah tangga tidak ada padanya rasa cinta dan sayang, tidak ada rasa kasih dan cinta serta sayang padanya, buat apa dipertahankan? Gak bisa bertahan tentunya yang seperti itu. Ya, yang seperti itu tidak akan bertahan lama. Maka kita harus mencari cara bagaimana kita semakin mencintai dan menyayangi pasangan kita, soulmate kita. Ya, tetapi kita harus ingat, cinta yang kita tumbuhkan di dalam hati kita terhadap pasangan kita harus cinta dan sayang karena Allah. Harus cinta dan sayang karena Allah SWT. Ya. Tentu kalau kita mencintai pasangan kita, menyayangi pasangan kita karena Allah, kita akan merasakan nikmatnya beriman, manisnya iman. Merasakan manisnya iman salah satunya adalah disebabkan karena kita cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Rasul juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Awthaqu 'alal iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekokoh, ya, sekuat-kuatnya tali keimanan itu apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Bagaimana bentuk dan wujud cinta karena Allah itu? Mencintai orang lain karena Allah adalah dengan melihat ketaatan dia, dengan melihat kesalehan dia. Makanya tadi di awal, poin pertama dari hak dan kewajiban yang harus ditegakkan bersama apa? Bekerja sama di dalam membangun ketaatan kepada Allah. Sehingga apa? Kalau sudah terbangun sebuah ketaatan kepada Allah di dalam rumah tangga antara sepasang suami istri, maka tentunya mereka berdua harus saling mencintai pasangannya karena Allah. Mereka pun akan membangun rumah tangganya ikhlas karena Allah, di mana mereka berumah tangga bukan hanya sekedar
ingin bersenang-senang, bukan hanya sekedar ingin melampiaskan nafsu, bukan, tetapi mereka berumah tangga, menjadi suami, menjadi istri adalah karena Allah saja, dalam rangka beribadah dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, di antara hak dan kewajiban yang harus ditegakkan secara bersama-sama antara suami istri, yang ketiga, hendaknya masing-masing, yaitu dari sepasang suami dan istri, merasa memiliki tanggung jawab yang penuh. Ya, suami istri harus merasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugas dan juga kewajiban yang ada di pundaknya. Masing-masing suami istri harus sadar bahwa dia dituntut untuk menunaikan kewajiban dengan baik dan sesempurna mungkin. Ya. Dia dituntut untuk menunaikan kewajibannya sebaik dan sesempurna mungkin. Walaupun memang gak ada yang sempurna, tapi paling tidak ada usaha untuk menjadi sempurna. Kalau dari awal sudah merasa kan gak ada yang sempurna, maka dia tidak akan berusaha. Kalau sudah ada perasaan dan persangkaan bahwa kan setiap orang ada kekurangan, setiap orang itu nggak mungkin sempurna, maka dia tidak akan berusaha. Maka kita katakan apa? Masing-masing suami istri harus sadar bahwa dia dituntut untuk menunaikan kewajibannya sebaik dan sesempurna mungkin. Tentu hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi." Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpinan kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap kita adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang laki-laki yang menjadi suami, yang menjadi bapak dalam rumah tangga, dia adalah pemimpin bagi keluarganya. Itulah wilayah kepemimpinan dia. Jadi wilayah kepemimpinan seseorang paling tidak itu seorang laki-laki paling tidak itu ada pada wilayah keluarganya, rumah tangganya, terhadap istri dan anak-anaknya. Itulah wilayah kepemimpinan dia. Dan dia bertanggung jawab. Tanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Wa huwa mas'ulun anhu. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anha. Dan seorang wanita bertanggung jawab, dia adalah pemimpin di rumah suaminya, yaitu pada saat suami beraktivitas di luar rumah, yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga siapa? Istri. Dan dia bertanggung jawab atas anak-anaknya. Wahiyya mas'ulatun anha. Dan dia wanita, perempuan atau istri dan ibu tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kalian, tanggung jawab kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti.
Kemudian yang keempat, di antara bentuk hak dan kewajiban yang harus ditegakkan bersama-sama antara suami istri adalah saling bekerja sama, ya, saling bekerja sama dalam rangka mewujudkan nuansa rumah tangga yang tenang, ya, penuh dengan kegembiraan, ya, ketenangan, ketentraman, ya, dan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dapat mendatangkan keburukan dan kesedihan. Ya, di dalam rumah tangga harus seperti itu. Suami istri harus bekerja sama, ya, untuk mewujudkan apa? Nuansa rumah tangga yang penuh dengan kesenangan, kegembiraan, ya, penuh dengan kegembiraan. Suami gembira ketika bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Begitupun istri juga gembira ketika dia sedang bersama suaminya dan anak-anaknya. Begitu juga anak-anaknya merasa senang, gembira ketika sedang bersama ayah dan ibunya. Kita harus mewujudkan nuansa yang seperti itu dalam rumah tangga. Walaupun memang rumah tangga itu tidak lepas dari asam dan garam kehidupan. Pasti ada masalah di sana. Ada kalanya seorang istri itu ngambek dari suaminya. Ada kalanya juga suami marah kepada istrinya. Ada kalanya seperti itu. Ya, pasti ada masalah antara suami dengan istri, apalagi di minggu-minggu pertama pernikahan. Ya. Tentu kalau pernikahan tersebut, ya, memang adalah pernikahan yang syar'i. Artinya apa? Suami dan istri menikah bukan karena hubungan yang ada sebelumnya, bukan karena pacaran, bukan karena yang lainnya. Maka di minggu-minggu awal, hari-hari pertama pernikahan itu, suami istri butuh waktu untuk saling mengetahui dulu bagaimana, ya, pasangan dia, karakternya seperti apa, kebiasaannya bagaimana, kekurangannya apa. Itu pasti seperti itu, ya, pasti seperti itu. Kecuali kalau misalnya antum nikah awalnya karena pacaran, ya. Kalau kita mengawali kehidupan rumah tangga dan dengan sesuatu yang haram, bisa jadi rumah tangga kita tidak langgeng, penuh dengan masalah. Kecuali kalau setelah itu suami dan istri sama-sama bertaubat kepada Allah dan sama-sama memperbaiki diri. Ya. Kalau udah, ya, terlanjur menikah sebab pacaran dan dulu nggak tahu, sekarang taunya karena sudah menikah, maka masing-masing harus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau misalnya suami istri itu menikah karena sama-sama nggak kenal, sama-sama tidak saling mengetahui, ini istri yang saya nikahin kebiasaannya apa saja, ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ya. Kalau kita tidak berlapang dada dan tidak berusaha untuk mewujudkan nuansa yang tenang, penuh dengan kegembiraan, maka tentu rumah tangga kita tidak akan lama. Sungguh luar biasa apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu kepada istrinya. Idza ra'aitani ghadibtu faraddini. Wahai istriku, jika engkau melihat aku marah, carilah cara yang itu dapat menghilangkan rasa marahku. Ya, carilah cara untuk menghilangkan rasa marahku. Diapain kayak suaminya supaya gak marah? Jangan suami lagi marah, istri kesel, marah-marah juga. Batu ketemu batu, pecah, diaduin, pecah. Ya,
Maka kata Abu Darda kepada istrinya, Idza ra'aitani ghadibtu faraddini. Wahai istriku, jika engkau melihat aku sedang marah, carilah cara untuk menghilangkan rasa marahku. Carilah cara untuk melakukan sesuatu agar marahku hilang. Wa idza ghadibti anti, dan jika aku melihat engkau sedang marah, maka aku juga akan mencari cara untuk menghilangkan marahmu. Ya, aku juga akan mencari cara untuk menghilangkan marahmu. Wa illa, jika tidak dilakukan, kalau suami istri tidak saling berlapang dada, ya, tidak bekerja sama ini untuk menciptakan atau mewujudkan rasa tenang dalam rumah tangga, ya, kegembiraan dalam rumah tangga, fama asra'a, ya, betapa cepatnya kita akan berpisah, kata Abu Darda. Kalau ini tidak kita lakukan, maka betapa cepatnya kita akan berpisah. Antum pernah nggak ngeriset, meneliti kenapa banyak terjadi perceraian? Salah satu di antara sebab terbesar terjadinya perceraian adalah ketika ada suami sedang marah, istri tidak tenang, istri juga ikut marah. Atau sebaliknya, apabila istri marah, suami malah lebih marah. Akhirnya apa? Keluarlah kata-kata cerai, ya, dari suaminya kepada istrinya. Padahal Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang jago silat, gulat. Ya, orang yang kuat bukan orang yang jago berantem. Bukan itu orang yang kuat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika sedang, mampu mengontrol, ya, emosi ketika dia sedang dibuat marah. Ya. Inilah orang yang kuat. Makanya yang keempat ini juga penting, yaitu saling bekerja sama dengan baik dalam rangka mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga dan juga kegembiraan, ya, di dalamnya. Yang kelima, di antara hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, ditegakkan bersama-sama antara suami istri adalah tidak menyebarkan rahasia masing-masing pasangannya. Ya. Tidak menyebarkan rahasia pasangannya kepada orang lain. Kalau ada sesuatu yang harus kita rahasiakan dari pasangan kita, dari kekurangan-kekurangannya, dari kesalahan-kesalahannya, maka kita harus tutupi. Tidak boleh kita sebarkan kepada orang lain. Tidak boleh kita menyebarkan rahasia pasangan kita, terutama rahasia dalam masalah ranjang. Terutama rahasia dalam masalah ranjang. Gak boleh sekali-kali suami menyebarkan rahasia ranjang istrinya. Tidak boleh sekali-kali seorang istri menyebarkan rahasia ranjang suaminya. Gak boleh. Ya. Dengan menyebutkan kekurangan-kekurangan pasangannya, ya, kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan serta kelemahan-kelemahan pasangannya terhadap orang lain, dia sampaikan kepada orang lain. Jika dia telah melakukan hal itu, maka itu adalah merupakan sebuah perbuatan ghibah yang terlarang dan termasuk daripada dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada kita dalam masalah ini,
Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syarrin nasi manzilatan 'indallah." Ya. Inna min syarrin nas 'indallahi manzilatan yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Yaitu seorang laki-laki yang mendatangi istrinya ataupun seorang wanita yang mendatangi suaminya lalu kemudian dia menyebarkan rahasia pasangannya kepada orang lain. Inilah seburuk-buruknya orang di sisi Allah pada hari kiamat nanti, yaitu seorang suami atau seorang istri yang menyebarkan rahasia pasangannya kepada orang lain. Disebutkan keburukan, kekurangan, kelemahan, ya, kekeliruan, ya, yang ada pada pasangannya dan dia sebutkan di hadapan orang lain. Yang keenam, di antara hak dan kewajiban yang harus ditunaikan bersama. Yang keenam, hendaknya masing-masing suami istri memperhatikan masalah penampilan dan gaya. Ini yang tadi kita singgung, ya. Suami istri harus memperhatikan penampilan untuk pasangannya, ya, gaya untuk pasangannya. Di mana seorang istri dia harus berdandan, dia ketika menyambut suaminya, dandan yang bagus, yang rapi, yang cantik untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Ya. Dia tidak mengapa untuk memakai, ya, make up misalnya, minyak wangi misalnya, parfum misalnya, ya, atau dia, ya, memakai pakaian yang disenangi oleh suaminya misalnya, asalkan itu dilakukan di hadapan suaminya, ya, untuk menyenangkan suaminya. Maka ini adalah sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan dalam agama, ya. Tapi ini bukan hanya berlaku bagi istri saja. Seorang suami juga harus memperhatikan penampilannya di hadapan istri. Karena yang pengen menikmati penampilan pasangan bukan kita laki-laki saja. Istri kita juga ingin kalau suaminya berpenampilan bagus, berpenampilan baik untuk istrinya. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya sangat senang apabila saya berpenampilan yang baik untuk istri, sebagaimana saya senang istri berpenampilan baik untuk saya. Ya, saya sangat senang berpenampilan baik untuk istri, sebagaimana saya senang istri berpenampilan baik untuk saya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat An-Nisa ayat 32, walin nisa'i nasibum mimma iktasabn, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ya. Artinya apa? Mereka juga berhak untuk senang dan suka terhadap penampilan kita, sebagaimana kita senang dan suka penampilan istri kita. Jadi jangan cuek dalam masalah ini. Suami istri harus saling memperhatikan dalam masalah penampilan dan gaya di hadapan pasangannya. Ya. Yaitu yang tadi kita katakan, jangan sampai ketika misalnya seorang suami ketika hendak mendatangi istrinya, dia tidak memperhatikan aroma tubuhnya misalnya, pulang kerja langsung minta jatah ke istrinya, nggak mandi, nggak ngapa-ngapain. Udah gitu dia perokok lagi. Ya. Udah gitu dia perokok lagi.
bau, pulang kerja langsung minta sama istri. Ini nggak benar. Kenapa? Karena istri juga pengen ketika dia sedang bersama suaminya, sedangkan suaminya berpenampilan baik. Ya, ini harus diperhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Setiap wanita itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan akan tetapi setiap para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Terlebih khusus Rasulullah SAW mengingatkan kepada setiap wanita yang telah bersuami. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan agar setiap suami tidak menemui istri-istrinya kecuali sang istri telah siap dan berhias. Ya. Rasul berpesan kepada setiap suami agar tidak menemui istrinya kecuali apabila si istri sudah siap dan berhias. Rasulullah bersabda, "Idza dakhalta laila fala tadkhul ala ahlika hatta tastahidda al-mughibata wa tamtashitu asy-sya'thata." Rawahu Muslim. Apabila di malam hari dan engkau ingin menemui istrimu, jangan engkau masuk kepadanya, jangan engkau menemuinya sampai dia mempersiapkan diri dengan cara memotong atau mencukur bulu alat vitalnya dan juga menyisir rambutnya, artinya berhias, mempersiapkan diri untuk menyambut suami. Tetapi suami juga harus mempersiapkan diri dan memperhatikan penampilan serta gaya untuk bertemu dengan istrinya. Ada sebagian wanita yang kalau sedang berhadapan dengan suaminya tidak berhias sehingga tidak nampak menarik. Tetapi kalau keluar rumah dia berhias, berdandan. Maka wanita yang seperti ini keliru, bahkan terjatuh ke dalam dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan berhias ketika keluar rumah. Yang kedua, tidak mau berhias untuk suami. Maka berhati-hatilah kepada setiap wanita yang telah bersuami agar memperhatikan masalah ini. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah kategori pertama dalam masalah hak dan kewajiban suami istri, yaitu kategori hak dan kewajiban yang harus ditegakkan secara bersama-sama. Masih ada dua kategori lagi yang belum dibahas, yaitu yang pertama adalah hak-hak istri atas suaminya, dan yang kedua adalah hak-hak suami atas istrinya. Tapi mengingat waktu sepertinya tidak cukup karena pembahasannya cukup panjang dan luas, insyaallah kita akan sampaikan kembali materi ini di pertemuan bulan depan insyaallah. Jika tidak ada halangan, kita akan membahas dua kategori yang lain dari hak dan kewajiban suami. Daripada kajian ini, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa rumah tangga adalah amanah. Rumah tangga adalah amanah yang harus kita jaga dengan baik, yang harus kita tunaikan amanah tersebut dengan berbekal ilmu yang bermanfaat, dengan berbekal ilmu agama. Kembalikanlah semua permasalahan dalam rumah tangga kepada ilmu. Carilah solusi permasalahan dari setiap permasalahan rumah tangga kepada ilmu.
ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan bekerja samalah dengan baik dengan pasangan Anda untuk tadi yang paling terpenting adalah membangun ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam rumah tangga, saling mengingatkan antara suami dengan istri, ya, saling menasehati, saling berdakwah kepada pasangannya, dan yang tak kalah penting, bahkan yang paling penting adalah berdoalah kepada Allah untuk kebaikan pasangan Anda. Kalau Anda memiliki pasangan yang belum ngaji misalnya, doakan pasangan Anda supaya dapat hidayah. Doakan pasangan Anda supaya dapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ya, doakan dengan sambil terus mengajak dia untuk duduk di majelis ilmu. Jadi yang paling terpenting ikhwah, ya, adalah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah dalam rumah tangga. Ya, berusaha untuk bertakwa kepada Allah di dalam rumah tangga. Jangan sampai rumah tangga kita hancur, berantakan karena sebab kita tidak membangunnya di atas ilmu yang bermanfaat, di atas ketakwaan kepada Allah SWT. Mungkin inilah materi yang dapat kita sampaikan di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua agar berada di atas jalan yang benar dan istiqamah di atas jalan yang benar tersebut. Baik, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslimah, tidak banyak ikhtiar yang mampu dilakukan dalam menjemput jodoh kecuali dengan cara memperbaiki diri, meminta tolong dikenalkan, dan banyak berdoa. Karena wanita lebih pada menunggu daripada mencari kesana kesini. Apakah dengan memperbaiki diri dan berdoa sudah merupakan ikhtiar yang maksimal? Karena saya sudah melakukan itu, namun Allah belum juga mempertemukan saya dengan jodoh. Padahal saya sudah sangat ingin menjaga diri dalam pernikahan, ditambah umur saya sudah mau 29 tahun. Saya ingin lebih bertakwa dalam pernikahan. Tentunya kita sudah sampaikan terkait dengan cara kita mencari pasangan, ya, atau yang diistilahkan dalam pertanyaan ini menjemput jodoh. Yang paling terpenting adalah kita mensolehkan diri kita, ya, yang paling terpenting seperti itu. Dan jika kita merasa sudah cukup bertakwa kepada Allah, cobalah untuk muhasabah lagi. Cobalah untuk mengintrospeksi diri lagi. Mungkin di sana ada kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang masih kita biasa kerjakan. Atau mungkin juga ada kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan namun belum kita selesaikan. Ya. Misalnya kita pernah menyakiti perasaan orang lain, kita pernah menzalimi orang lain dalam masalah hartanya, karena kita pernah memukul orang lain misalnya, dan kita belum meminta kehalalan kepada yang bersangkutan. Karena bertobat dari kezaliman kepada orang lain adalah dengan cara meminta maaf dan meminta kehalalan kepada yang bersangkutan. Itu diantara salah satu syarat kita bertaubat dari kezaliman kepada orang lain. Ya. Bisa jadi kita belum mendapatkan jodoh karena sebab itu. Coba kita introspeksi diri lagi. Kemudian kita tingkatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tingkatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang bermanfaat untuk berdoa kepada Allah. Ya, kita berusaha dulu.
mungkin usaha kita belum terlalu kencang, ya, belum terlalu maksimal, dimaksimalkan lagi. Dan tidak mengapa kalau misalnya ya kita sampaikan kepada seseorang, ya, misalnya wali kita, untuk menawarkan, ya, anaknya, ya, atau menawarkan ponakannya atau siapa, walinya, tidak mengapa untuk menawarkan kepada lelaki agar menikah dengan perempuan tersebut yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Asalkan tadi kita berusaha untuk memperbaiki diri, mungkin ada kesalehan yang pada diri kita kurang, ada kezaliman yang belum kita selesaikan, kuatkan lagi doa kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak mengapa untuk menawarkan diri sebagaimana dulu para sahabiat menawarkan dirinya, tidak mengapa. Mungkin ada juga kekurangan yang lain seperti terlalu banyak terlalu banyak kriteria, terlalu banyak milih. Saya pengennya punya suami yang ganteng, kaya, soleh. Ya susah. Kalau pengen dapat yang kayak gitu susah, bukan nggak mungkin, ada, tapi mungkin susah. Ya. Ada kalanya seorang wanita dia menikah dengan laki-laki yang dia soleh, taat kepada Allah, tetapi tidak cukup kaya misalnya. Gantengnya pas-pasan. Kalau dari skala 100 mungkin gantengnya jam 40, nggak ganteng 40. Tega banget antum. Ya 65 lah, udah bonus. Seperti itu. Atau dapat suami yang ganteng tapi nggak kaya, kesolehannya juga pas, misalnya. Bisa jadi seperti itu. Kalau kita terlalu menjadi pemilih, ya, pengen yang seperti ini dan seperti itu, ya bisa jadi itu salah satu sebab terhambatnya Anda mendapatkan jodoh. Ya, salah satu sebab Anda terhambat mendapatkan jodoh. Allah a'lam. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai pernyataan salah seorang yang mengatakan bahwa seorang istri tidak boleh menolak ketika suaminya mengajak berhubungan badan meskipun sudah lelah, dan bahwa seorang istri hanya tinggal berbaring saja? Memang betul ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, apabila seorang istri diajak lalu kemudian dia menolak dan suaminya tidur dalam keadaan marah, ya, maka ada konsekuensi yang harus diterima, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dan juga malaikat akan mengutuknya sampai pagi hari, ya. Tetapi tentu dalam masalah ini juga cukup luas. Artinya apa? Sebagaimana yang pernah disampaikan di majelis ini, bahwa seorang suami juga harus memiliki jiwa yang pengertian kepada kondisi istrinya. Bisa jadi sang istri menolak ajakan suaminya karena memang benar-benar tidak mampu,
saking lelahnya dia beraktivitas sehari, mulai dari pagi sampai malam, tidak ada tenaga yang tersisa untuk melayani suami. Maka dalam keadaan seperti ini suami harus memberikan pengertian harus mengerti tentang kondisi istrinya. Jadi ancaman ini juga dilihat pada kondisinya. Kalau istri memang memiliki cukup tenaga, ya, cukup waktu untuk melayani suaminya, dan dia bisa sebenarnya untuk melayani suami, tapi dia menolak. Nah, inilah istri-istri yang mendapatkan ancaman dalam hadis tersebut. Allahu a'lam. Jadi kita lihat kondisinya. Bismillah, insyaallah tanggal 21 April nanti saya akan mengkhitbah seorang akhwat. Barakallahu fiik. Kepada Anda, seorang ikhwan yang akan melamar seorang akhwat, saya ucapkan selamat. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada usaha Anda. Saya ingin tanya, apakah ada hal khusus yang harus saya lakukan saat di sana? Apakah dengan membawakan uang ke pihak akhwat untuk acara walimah serta mengutarakan niat untuk menikahinya saja cukup, Ustadz? Mohon doa agar dilancarkan. Semoga Allah lancarkan. Adapun dalam hal ini itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat, urf. Ya. Bagaimana kebiasaan di masyarakat kita ketika khitbah? Apakah cukup dengan bawa badan saja, ya, dengan beberapa cindera mata seperti atau oleh-oleh, ya, seperti misalnya kue-kuean. Kalau di kita begitu kan? Ketika kita ingin melamar, ya, bawa kue, ya, bawa makanan yang akan kita serahkan kepada keluarga wanita yang akan kita nikahi. Begitupun nantinya dari pihak keluarga wanita akan balas bawa-bawaan dari pihak laki-laki. Biasanya seperti itu. Ya. Dan khitbah bukan pernikahan. Khitbah adalah melamar. Meminta, ya, seorang laki-laki meminta wanita untuk dinikahi. Ya, meminta seorang wanita untuk dinikahi. Ini yang disebut dengan khitbah, lamaran kalau bahasa kitanya. Dalam lamaran tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan yang sudah kita bahas. Tidak boleh saling memberatkan, tidak boleh mensyaratkan sesuatu yang memberatkan satu pihak dengan pihak yang lain. Nggak boleh. Misalnya kita mensyaratkan, kamu kalau pengen nanti ngelamar anak saya, ya, harus bawa emas, ya, 21 gram misalnya. Itu syarat kamu boleh mengkhitbah atau melamar anak saya. Ini berat. Belum jadi istri udah dikasih emas, ya, berat. Maka ini dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan masyarakat setempat, tetapi dengan mengikuti kaidah-kaidah yang diterapkan dalam agama Islam. Tidak boleh saling memberatkan, tidak boleh saling menyusahkan, ya, tidak boleh melakukan sesuatu yang haram. Apa contohnya sesuatu yang haram? Ketika khitbah tukar cincin misalnya. Ini nggak boleh. Itu bukan tradisi Islam, bukan kebiasaan Islam, dan itu adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ketika selesai khitbah, ya, menganggap bahwa sudah satu sama lain sudah halal, boleh jalan bareng, boleh pegang-pegangan, ini salah. Ya. Dan setelah khitbah tidak boleh terlalu lama jaraknya dengan akad pernikahan. Khitbahnya tahun ini, pernikahannya tahun depan, jauh, nggak boleh. Khitbah sekarang, kalau bisa besok kawin, kalau bisa, ya, atau paling tidak beberapa minggu atau sebulan, gitu ya. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Kenapa? Kalau terlalu lama, nanti di sininya banyak berubah. Setan itu akan bermain di sini. Kita mikirinnya bercabang nanti. Seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan.
Bismillah, Ustadz, bagaimana cara agar saat akad nikah pihak KUA mengikuti acara kami, keluarga kami yang memimpin jalannya akad nikah, petugas KUA hanya menyaksikan? Karena kebiasaan di tempat anak akad nikah yang dipimpin oleh petugas KUA tidak sesuai syariat. Ya, sampaikan kepada pihak KUA. Ya, sampaikan kepada pihak KUA bahwa kita pengen nanti prosesi akad pernikahannya seperti ini, Pak. Ya, sampaikan. Mohon tidak ada pembacaan sigot apa namanya? Taklik, ya. Tidak ada pembacaan syahadat karena kita bukan orang kafir yang mau masuk Islam. Sampaikan, nggak ada pembacaan syahadat, nggak ada sigot taklik, nggak ada ini seperti itu, nggak ada baca Al-Fatihah dulu, nggak ada. Sampaikan. Mohon pengertian dari Bapak, ya, karena kami pihak keluarga menginginkan proses pernikahan dan akad pernikahannya seperti ini. Jadi mohon tugas Bapak, ya karena memang petugas KUA tugasnya mencatat. Disampaikan tugas utamanya dia mencatat. Ya, mendokumentasikan jalannya akad pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang menikah. Sampaikan seperti itu. Dan terus terang. Dan biasanya ketika sudah disampaikan seperti itu, pihak KUA mengerti. Dan ini pengalaman saya seperti itu. Ketika disampaikan kepada pihak KUA, mohon Bapak nanti tugasnya hanya menyaksikan, melihat bagaimana prosesinya, ya, dan cukup dengan mendokumentasikan
Anda sudah berusaha untuk merubahnya namun tetap berjalan, sebaiknya Anda mengerjakan salat istikharah lagi. Ya. Semoga dari salat tersebut Anda mendapatkan jawaban. Ya. Tetapi tentunya dalam sebuah pernikahan, hal-hal yang bertentangan dengan syariat harus ditinggalkan. Karena yang kita katakan tadi, jika kita memulai rumah tangga ini dengan sesuatu yang haram, khawatir nantinya rumah tangga kita tidak akan baik. Ya, tidak akan baik. Ya, maka berusahalah lagi untuk menyampaikan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan syariat dan jangan melalui calon yang menyampaikan kepada orang tuanya, tetapi antum datang ke orang tuanya, orang tua calon antum, sampaikan ya bahwa keinginan antum adalah proses pernikahan yang seperti ini dan seperti itu, ya sesuai dengan syariat. Misalnya laki-laki dan perempuan dipisah, tidak pakai adat apa-apa, ya. Sampaikan seperti itu. Jika ternyata ditolak, berarti mungkin itu adalah sign dari Allah, tanda dari Allah bahwa antum harus mencari akhwat yang lain yang bisa diajak untuk menjalankan syariat Islam ya dalam sebuah pernikahan. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya bagaimanakah atau siapakah yang paling baik mengatur keuangan rumah tangga menurut syar'i dan agar berkah? Yang paling baik adalah yang paling mengerti tentang pengaturan uang. Mau dia suami, mau dia adalah istri. Kalau dalam rumah tangga suami boros, istri enggak, ya berarti lebih baik diurus sama istri supaya enggak boros. Kalau dalam rumah tangga ternyata istri yang boros, suami yang enggak, lebih baik itu sama. Jadi tergantung keadaan dan kondisi. Ya. Dan bagaimana cara mengetahui calon suami kita bakhil atau tidak? Masih calon ya. Ya, kita telusuri teman-temannya seperti apa, cerita-cerita dari mereka bagaimana. Ya, kita telusuri dari keluarganya. Ya, karena yang paling mengerti tentang kebiasaan, tingkah laku dan akhlak serta adab calon suami kita adalah teman-temannya, dengan siapa dia bergaul, bagaimana dia kehidupan rumah tangga antara dia dengan adiknya, dengan kakaknya bagaimana, ya tanya seperti itu dengan bertanya langsung atau dengan utusan, ya dengan utusan, sebagaimana Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha mengutus seorang utusan untuk melihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian menikah dengannya. Allahu akbar. Tahun lalu istri saya minta diceraikan pada saat usaha saya jatuh dan saya pun mengiyakannya. Berarti istri meminta cerai, ya, menggugat cerai suaminya dan suami mengiyakannya, menceraikannya. Perlu difahami terlebih dahulu bahwa cerai adalah perkataan yang diucapkan oleh suami. Meskipun istri mengatakan saya ceraikan kamu kepada suaminya berkali-kali, 1000 kali bahkan, maka enggak jatuh cerai. Karena cerai berasal dari suami. Sekarang kondisinya adalah istri meminta cerai kepada suaminya dan suami mengatakan iya, saya ceraikan kamu.
maka di sini hukumnya adalah hukum khulu, bukan hukum talak. Ya, khulu itu adalah istri menggugat cerai suaminya. Dan ketika suami mengatakan iya, berarti jatuh talak. Masa iddahnya adalah 1 kali bersih. Ketika masa iddahnya sudah selesai, berarti dia bukan menjadi suaminya lagi, bukan menjadi istrinya lagi. Ya, ini hukum dalam masalah khulu. Ya, ketetapan yang ada pada hukum khulu berbeda dengan ketetapan yang ada pada hukum cerai, yaitu suami yang menceraikan istrinya, bukan istri yang menggugat cerai suaminya. Ya, jadi ketika sudah selesai iddahnya, tidak sah lagi untuk berhubungan, ya, karena bukan menjadi suami istri lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana pernikahan yang diawali dengan berpacaran tetap dilanjut atau tidak dalam keadaan sudah dikhitbah? Apakah harus lanjut atau batal karena takut tidak berkah? Sekarang alhamdulillah anti sudah tahu bahwa pacaran itu haram. Dan pernikahan yang berawal dari pacaran itu tidak berkah, kecuali jika ketika sudah menikah masing-masing bertaubat dan memohon ampun kepada Allah serta memperbaiki, beriman dan beramal soleh. Ya. Tapi kondisinya adalah saat ini sedang proses khitbah, belum terjadi pernikahan. Maka Anda bisa membatalkan khitbah ini. Ketika Anda mengatakan kepada calon suami Anda, batal lamarannya, dibatalkan khitbah, maka batal khitbah. Kecuali misalnya, ya, kamu mau berubah, bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, ya, dan saat itu disampaikan, ya, karena belum menjadi suami istri, tidak ada hubungan lagi, tidak ada komunikasi lagi. Jika itu bisa dilakukan, semoga dengan sama-sama berubah sebelum menikah, walaupun sudah khitbah, Allah berkahi pernikahannya. Tetapi kalau calon suaminya ini tidak mau berubah, tetap pada kebiasaan dan perbuatan dia yang sebelumnya, maka sebaiknya tidak dilanjutkan khitbahnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi terakhir. Saya seorang mahasiswa semester akhir. Saya ingin menikah, namun orang tua, terutama ibu saya, belum setuju saya menikah sebelum saya wisuda. Sementara wisuda saya masih lama, sekitar 5-6 bulan dari sekarang. Saya takut dengan fitnah zaman sekarang. Tolong berikan solusi dan nasihat. Nah, di sini disampaikan kebetulan orang tuanya hadir nih. Ya. Sampaikan kepada orang tua Anda dan Anda harus memiliki tekad, dengan menikah saya akan tetap menyelesaikan kuliah. Ya. Cari jalan tengahnya seperti itu. Saya mau menikah, ibu menuntut saya menyelesaikan kuliah. Oke, saya tetap mau menikah dengan akan tetap menyelesaikan kuliah saya. Dan sampaikan kepada calon suami, ya, nikah dengan saya, tapi saya pengen menyelesaikan kuliah. Toh nggak lama, 5-6 bulan. Insya Allah kasih jalan keluar jika memang itu adalah baik. Ya. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.